Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput peserta didik baru di Dapodik 2025.B. Oke, langsung saja. Mungkin akan terdengar aneh ya, di semester genap kok masih menginput siswa baru. Tapi biasanya untuk jenjang PAUD itu biasanya di semester 2 juga ada ya murid baru yang masuk ke lembaga. Jadi apakah bisa kita menginput data peserta didiknya? Jawabannya bisa. Jadi silahkan disimak videonya sampai dengan selesai. Oke, caranya Bapak Ibu cukup masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian di bagian peserta didik, kemudian setelah itu klik di bagian tambah PD tingkat awal. Kemudian Bapak Ibu silahkan diisi ya data-data siswanya, mulai dari nama, jenis kelamin, warga negaraan, nomor induk kependudukan, sampai dengan nanti nama data orang tuanya, yaitu data ayah kandung dan data ibu kandung. Untuk data ayah kandung, jika seandainya tidak ingin diisi di tahun lahir ini, silahkan dikosongkan saja ya, dihapus. Nah, kemudian ini tidak perlu diisi. Tapi jika memang data ayahnya lengkap, silahkan diisi ya, mulai dari nama, kemudian NIK, tahun lahir, dan seterusnya. Kemudian untuk data-data yang ada pilihannya, itu jangan diketik manual, silahkan dipilih ya sesuai dengan list yang ada. Sebagai contoh, ini ya berkebutuhan khusus, apakah ada atau tidak ada. Ya, jika tidak ada ini dikosongkan, nggak perlu diisi. Kemudian agama dan kepercayaan itu silakan dipilih sesuai dengan yang ada. Kemudian khusus untuk desa dan kelurahan ya, ini juga dipilih, tapi karena di sini kosong, Bapak Ibu harus mengetik kata kunci dari desa atau kecamatan dari tempat tinggal anak tersebut. Misalkan dia ada di kecamatan, misalkan di desa Tanah 600 misalkan, maka ketikkan saja di sini kata kuncinya, maka akan muncul seperti ini. Jika terlalu banyak, tambahkan lagi. Nah, akan muncul seperti ini, baru Bapak Ibu pilih ya. Jadi seperti itu caranya untuk khusus desa dan kelurahan. Nah, jika sudah selesai, baru Bapak Ibu nanti simpan dan tutup. Di sini saya akan isi data-data siswanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai mengisi data peserta didiknya, langsung saja Bapak Ibu klik simpan dan tutup. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja Bapak Ibu pilih ya. Maka data peserta didik berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan registrasi. Nah, di sini yang penting ya, registrasi itu Bapak Ibu tetap masukkan peserta didiknya ini sesuai dengan tanggal pendaftaran peserta didik baru ya. Tidak bisa Bapak Ibu masukkan di tanggal yang sekarang. Kalau di tanggal yang sekarang, maka itu akan invalid ya, tidak akan bisa kita inputkan peserta didiknya. Jadi harus tanggal pendaftaran ya, tanggal penerimaan peserta didik baru. Nah, kita klik peserta didiknya, kemudian kita klik registrasi di bagian ini. Kemudian jenis pendaftarannya siswa baru. Nah, sebelumnya jika memang peserta didik tersebut adalah siswa mutasi ya, siswa mutasi khususnya dari RA ya, dari RA yang menggunakan EMIS. Nah, Bapak Ibu di bagian jenis pendaftarannya buat di sini pindahan. Di sini sudah saya pernah singgung ya di video saya sebelumnya, cara tarik data siswa mutasi ya. Nah, itu bagi siswa yang dimutasikan dari lembaga dari naungan yang sama, yaitu Kemdikdasmen saat ini. Jadi sama-sama menggunakan Dapodik, itu kita menggunakan tarik data siswa mutasi di SP Datadik. Tapi jika seandainya peserta didiknya dari RA, untuk menginputnya Bapak Ibu bisa langsung dari aplikasi Dapodik, tapi nanti di jenis pendaftarannya pilih pindahan. Nah, untuk tanggal masuknya sesuai dengan tanggal dia pindah ya, kalau seandainya pindahan. Tapi jika siswa baru, tanggal masuknya harus sesuai dengan tanggal penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini saya akan buat dia di tanggal tahun 2024 ya, di bulan Juli sampai dengan Agustus ya. Bapak Ibu bisa masukkan di bulan Juli misalkan, atau di bulan Agustus. Di sini saya buat di tanggal 15
ya misalkan. Nah setelah itu di bagian hobinya kita isi saja lainnya, kemudian cita-cita kita isikan lainnya, kemudian Bapak Ibu klik simpan dan tutup. Oke, ini sudah berhasil kita input. Sekarang kita coba cari tadi ya peserta didik barunya, mungkin ada di halaman kedua. Nah ini dia ya, sudah berhasil masuk. Nah langkah selanjutnya tentu saja kita mengisi data rinci peserta didiknya. Kita klik di bagian ini, kemudian silakan diisi data rinci peserta didik tersebut, mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jarak rumahnya, kemudian jarak rumah jika lebih dari 1 kilometer sebutkan ya berapa kilometer, kemudian waktu tempuhnya ini jam dan ini menit, silahkan diisi berapa jam atau berapa menit jarak tempuhnya, kemudian jumlah saudara kandungnya silahkan diisikan. Oke, jika sudah diisi langsung saja kita klik simpan. Nah kita sudah berhasil menginput data peserta didiknya. Langkah selanjutnya coba kita validasi apakah data ini invalid ya. Jika seandainya invalid maka kita bisa langsung perbaiki, jika tidak kita bisa langsung sinkron ya. Kita klik validasi, kemudian kita cek di bagian data peserta didik apakah ada yang invalid. Terdapat jumlah 1 peserta didik yang belum masuk dalam lowongan belajar ya, karena kita belum masukkan dia ke dalam rombel maka dia jadi invalid. Jadi langkah selanjutnya setelah kita berhasil meregistrasinya dan mengisi data rinci periodiknya ya, maka kita masukkan peserta didik tersebut ke dalam rombel. Oke, kita klik rombel, kemudian reguler, kemudian dia akan masuk ke kelompok B bulan ya, karena walaupun dia baru tapi dia langsung masuk ke B ya. Terserah ya, kalau seandainya sudah cukup umurnya dan harus masuk B silahkan masuk ke kelompok B, atau jika seandainya memang masih kelompok A silahkan masukkan ke kelompok A. Nah kita coba klik anggota rombel apakah bisa langsung masuk ke kelompok B ya. Masuk bisa ya langsung ya, jadi kita tinggalkan di sini. Tetap Bapak Ibu silahkan bisa buat siswa baru atau lanjutan semester ya, tapi saya sini buatkan di sini lanjutan semester saja. Kemudian Bapak Ibu langsung tarik dan lepaskan. Nah ini sudah berhasil, kita coba keluarkan, kemudian kita validasi lagi apakah sudah hilang. Nah sudah hilang, kita coba validasi semua apakah masih ada yang invalid. Nah juga sudah tidak ada, berarti sudah selesai. Bapak Ibu silahkan lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodiknya. Oke, demikian bagaimana cara menginput data peserta didik baru di semester genap ini ya, di versi 2025.b. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.